Salah satunya ya kemarin saya kasih juga sahabat. Udah saya pruning. Iya ya, udah saya pruning wabarakatuh. Nah sahabat, ketemu lagi di channel saya Rudian Putra. Sahabat, di sini saya akan update ya pohon durian yang 4 hari kemarin tuh saya kasih garam Epsom ya mereknya ya. Itu garam magnesium sulfat ya. Dan hasilnya bagaimana ya setelah disemprotkan atau ke daun tanaman durian di sini yang masa pertumbuhan gitu. Ya, saksikan terus video sampai selesai. Saya langsung review ya tanamannya atau hasilnya daripada pengaplikasian garam Epsom ke pohon. Nah, ini dia. Untuk pohon durian yang kemarin saya kasih garam Epsom ya, sahabat. Hijau daunnya ya. Itu kan untuk magnesium sulfat. Kalau dari pupuk magnesium sulfat itu. Dan garam Epsom di sini sebagai pengganti daripada pupuk magnesium sulfat. Awalnya memang saya kemarin itu ragu ya, cuman saya coba dulu. Dan hasilnya bagaimana, dan alhamdulillah ya, belum melakukan penyemprotan insek pada tanaman durian saya di sini. Nah, ini yang masih pertumbuhan ini sehat, hijau, walaupun ini kemarau sahabat ya. Cuman ini saya videokan di sore hari ya, hampir cuaca mau gelap karena tadi sibuk menyiram, cuacanya panas banget sahabat. Alhamdulillah hasilnya ya. Kalau memang tidak bagus ya saya bilang tidak bagus, kalau memang bagus ya bagus hasilnya ya. Bagi saya sih kalau digigit-gigitin belalang sih wajar lah, karena belalang suka sekali sama pohon durian atau daun durian ya sahabat. Kita cek yang lainnya nih. Tuh, ini yang dikasih kemarin tuh garam Epsom ya. Alhamdulillah hasilnya sehat, hijau, karena kan masa pertumbuhan tuh daun durian tuh harus betul hijau dulu, hijau pekat, jangan hijau pucat ya. Kalau hijau pucat itu berarti dia meminta sulfur ya, pupuk sulfur ya. Pupuk sulfur itu yang terdapat kandungannya banyak sulfurnya. Setahu saya kalau kimia ya ZA itu. Kalau organik itu kotoran walet tuh ya, ataupun kapur itu kapur dolomit yang bermerek Kebomas ya, kalau merek dagang. Super dolomit juga itu bagus, karena kemarin pun saya kasih juga di sini lengkap sebenarnya. Karena kalau dikasih pupuk apa namanya, pupuk bukan pupuk sih, dolomit merek Kebomas itu sudah sama dengan dipupuk dengan NPK 1616 itu sudah hampir sama sebenarnya. Cantik nih pertumbuhan ini, 1 tahun aja sudah oke lah. Ini kan karena bibit kecil aja yang kemarin saya tanam tuh. Bibit polybag kan bukan dari dongkelan sahabat. Kalau dari dongkelan wah itu sama seperti yang di video saya sebelumnya, pohon durian bawor yang dari dongkelan tuh sangat cepat sekali pertumbuhannya. Yang udah 2 tahun, karena udah 2 tahun itu kan dari dongkelan tuh sudah betul-betul adaptif. Karena dari akar yang habis diputus-putus di dongkel, kemudian kalau dia menormalkan kembali akarannya kan harus butuh waktu lama gitu ya, waktu lama. Kita cek yang satunya sahabat, tuh bagus ya. Ini kemarin kalau nggak dipruningin udah nampak rimbun banget ini, namun masih masa pertumbuhan. Salah satunya ya kemarin saya kasih juga sahabat, udah saya pruning. Iya ya, udah saya pruning. Ini katanya di kanannya banyak pohon pisang, jadi zat-zat yang ada di dalam pohon durian itu akarnya diambilin, dimakanin, dirogotin oleh pohon pisang. Maksudnya zat-zat di sini mungkin unsur hara ya sahabat ya, unsur hara ya. Kalau akar-akarnya oke lah, dia tidak mungkin menyerang akar sih, karena dia bukan patogen ya. Kalau akar pohon pisang itu bukan patogen, yang jelas mengambil nutrisi dari pohon durian di sini. Maksudnya seperti itu. Tapi alhamdulillah saya jelaskan di video sebelumnya ya sahabat ya. Kemarau yang tak bisa dihindarkan, waduh. Tapi alhamdulillah setelah dibantu dengan beberapa metode perawatan ya alhamdulillah, walaupun di sekelilingnya itu kan banyak
pohon pisang ya, karena awalnya juga di sini kan kebunkan pisang dulu sebenarnya daripada pohon durian. Karena alhamdulillah buktinya tuh tidak direnggut, tidak diserobot ya nutrisi daripada pohon durian saya di sini. Nanti ketika nanti sudah adaptif, sudah masuk generatif, akan saya melakukan eradikasi untuk pohon pisang, tapi artinya pemusnahan gitu ya. Karena yang kita prioritaskan memang durian sekarang kan. Sebelumnya memang pohon pisang. Jadi sebelum saya dibayar pun lahan ini memang oleh para orang tua saya ditanami pisang. Jadi kalau langsung saya eradikasi pisangnya, enggak lah. Lagi pula pisang kan menguntungkan juga kalau berbuah. Itu untuk blog ini ya. Saya sangat menghargai karya-karya daripada para leluhur kita ya, karena biar bagaimanapun saya banyak belajar juga daripada petani-petani terdahulu ya, khususnya petani-petani otodidak tradisional gitu. Karena saya rasa gimana ya, edukasi nggak harus didapat dari dunia formal kan, melainkan dari obrolan, dari pengalaman orang lain yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat sekiranya. Kenapa enggak saya tiru ya, kenapa enggak harus saya tiru kan gitu. Insya Allah pasti akan saya tiru. Buktinya alhamdulillah sudah banyak yang dirasakan hasil daripada kebun ya, alhamdulillah disyukuri. Ketika orang COVID kemarin kan susah, pada banyak yang karyawan banyak di PHK gitu kan. Tapi saya alhamdulillah masih bertahan untuk kebutuhan ya gitu aja, cuma untuk kebutuhan aja gitu kan. Ya seberapa pun hasilnya yang penting kita tetap syukuri akan nikmatnya, karena nikmat dari Allah itu bukan hanya daripada diukur dari uang saja definisinya kan, melainkan dari kita dikasih kesehatan kan. Terus tanaman kita atau tanaman saya di sini dikasih kelancaran, tidak kena hama atau faktor internal yang lainnya ya. Sekalipun saya melakukan juga faktor eksternalnya ya, melakukan pemupukan, alhamdulillah tidak OD karena sesuai dosis yang saya terapkan di sini dengan pupuk NPK khususnya, tepat hara, tepat waktu, dan tepat dosis. Nah sebelumnya juga memang saya bantu dengan pupuk organik cair maupun padat dari kotoran hewan, tapi saya aplikasikannya kalau organik cair kotoran hewan itu musim kemarau saja. Kalau musim hujan nggak saya bantu dengan NPK. Karena biar bagaimanapun juga tanaman durian sangat butuh juga NPK sih. Sangat membutuhkan NPK sampai dengan usia tanam 3 tahun. Butuh banget dia. Karena tanaman buah ini sangat banyak memerlukan unsur hara. Setahu saya ya, semakin banyak di unsur hara, kualitas dan kuantitas buah, nilai produktivitasnya kedepannya sangat bagus, insya Allah. Itu saja yang saya dapat pelajari daripada para leluhur, para rekan-rekan khususnya seputaran tanaman atau sekitaran orang-orang bertani di sini. Karena kalau belajar langsung orang bertani di sini kan kita nggak harus punya data dulu syaratnya kan. Beda belajar dengan di medsos, kita syaratnya harus punya data. Ya syukur-syukur kita punya data, syukur-syukur kita ada HP Android. Kan langsung kita terjun ke lapangan. Sama-sama kita belajar dari orang sekitaran tetangga kebun kita. Itulah yang saya pelajari. Dan alhamdulillah sebelum di video saya sebelumnya ya kita sharing sih, nggak belajar, nggak mengajarin gitu. Alhamdulillah. Terus ini kemarin kan udah saya top pruning, ini banyak tumbuh tunas baru di sini. Cuma kan saya sortir, saya pilih ini yang yang saya pelihara ini yang satu single ya. Jadi agar nutrisinya lari dia semua ke sini. Ini kan dibuang dibuang. Saya ini satu untuk batang utama. Yang penting kan ini udah gemuk dulu tuh. Sudah saya sayat ini mulai besar terus, bisa dilihat ya bengkak. Karena ini yang saya tanam itu 50 cm ketinggian dan segede ini ya diameternya, kalau nggak salah segede kelingking saya kalau nggak salah. Tapi sekarang sudah 2 tahun lebih, alhamdulillah. Katanya si montong premium ini rasanya banyak yang mengkal gitu. Ya mungkin itu kan karena ada beberapa faktor yang menyebabkan tanaman durian kita nilai kualitas, produktivitas, dan kuantitas itu kurang maksimal. Makanya kita harus terus mengoptimalkannya
dari mulai sekarang gitu ya. Terus kita yang penting kan kita cara mengoptimalkannya. Oke. Dan di sini adalah pohon tanaman sama jenis durian montong juga. Kemarin yang setelah saya sakit alhamdulillah sembuh. Seperti ini ya, yang penting kita ada upaya untuk terus kita melakukan perawatan, karena dalam masa-masa pertumbuhan ini terus kita harus melakukan pengoptimalan kepada tanaman durian supaya hasilnya nanti maksimal sesuai apa yang kita harapkan. Jadi begitu sahabat ya, dari hasil melakukan perawatan secara faktor eksternal melalui pemberian garam Epsom. Dan bukan hanya itu saja, tadi juga saya membawa air cucian beras, dan air cucian beras juga itu sebagai pupuk nabati yang saya fermentasi 1 kali 24 jam aja, dan kemudian saya siramkan untuk membantu istilahnya mempertahankan daya tahan tubuh dia supaya lebih fit, lebih sehat di musim kemarau dan tidak mudah stres, dan sebagai pengatur zat tumbuh untuk sebuah tanaman. Dan tanaman yang susah berbuah juga bisa tuh sama pupuk nabati dari air leri atau air cucian beras yang difermentasi ya. Dan bukan cuma hanya dijadikan pupuk saja sebenarnya, itu air cucian beras bisa dijadikan pestisida nabati dicampur dengan bawang putih dan sabun 1-2 sendok saja, sekitar 5-4 atau 4-5 liter air, kemudian disemprotkan setelah 1 kali 24 jam difermentasi di rumah ke daun tanaman durian, supaya hama-hama yang menempel seperti kutu putih kelewat. Baik, hanya itu saja sedikit sharing dari saya, informasi, tips dan beberapa pengalaman yang saya sampaikan di video saya ini, dan mudah-mudahan ini bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan silakan jika ada koreksi, kritik, saran yang membangun, tulis kolom komentar, dan tolong ingatin saya karena saya sendiri tidak sempurna, banyak kekurangan ya sahabat, dan saya juga harus banyak belajar daripada rekan-rekan juga. Kita sharing di sini, tidak apa-apa. Terima kasih bagi yang sudah mendukung, terutama yang like, share, dan subscribe. Saya banyak ucapan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua ridhoannya daripada sahabat semua yang sudah mendukung. Dan terima kasih banyak. Salam pertanian Indonesia, salam respect dari Dian Putra dan keluarga untuk para petani Indonesia, khususnya para petani pemula. Semoga kita sehatkan, banyakkan rezeki, panjangkan umur. Amin. Dan ketemu lagi di video besar berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.